Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang beriman pada dasarnya semua ingin terus menambah imannya dan ingin selalu beramal soleh. Fitrahnya seperti itu. Tapi pada akhirnya kadang orang-orang beriman itu terjebak dalam kemaksiatan. Karena apa? Karena memang setan tidak pernah ridho kalau orang beriman itu beramal soleh. Makanya kita harus mengetahui bagaimana cara setan menggoda manusia. Bagaimana setan menggoda orang-orang yang beriman agar dia mengikuti kemauan setan ini. Ada beberapa cara jalan setan menggoda manusia. Yang pertama adalah dengan tazyin. Apa itu tazyin? Tazyin itu kamuflase. Yang disebutkan dalam Al-Quran, setan pernah berkata, wala yuzayyinanna lahum, dan aku akan mentazyin mereka, mengkamuflase mereka orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara mengendorkan amal saleh seakan-akan yang dilakukannya adalah benar. Contoh, sudah terdengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang beriman ini akan segera berangkat menuju masjid, tapi setan mengatakan, nanti dulu, kamu kan masih lelah. Pantas sajalah seandainya agak terlambat sedikit kalau lelah. Sehingga terjadi futur, terjadi agak kendor. Ketika akan bangkit lagi, kamu kan baru kerja, pantaslah seandainya kamu tidak sholat jamaah. Sehingga yang asalnya orang beriman ini segera menuju masjid dan melakukan sholat jamaah karena terkena tazyinus syayatin, karena kamuflasenya setan ini, sehingga dia membenarkan untuk sholat sendirian. Ini yang pertama, tazyin. Yang kedua adalah dengan talbis. Talbis itu apa? Menipu, menyamarkan hukum yang mestinya dia akan meninggalkan riba, tapi dia ditalbis oleh setan. Beberapa ulama memperbolehkan, beberapa ulama memakruhkan. Kenapa kamu harus yang haram? Ambil yang ringan-ringan sajalah dalam hukum. Ini talbis. Jadi ada tazyin, ada talbis. Kemudian ada lagi namanya taswif. Taswif itu apa? Taswif itu menunda. Jadi setan ini mengajak orang-orang beriman untuk menunda. Misalkan ada anak muda yang rajin beribadah, rajin beramal soleh, tapi oleh setan, kamu masih muda, tobatmu masih panjang, waktumu masih panjang, bersenang-senang dulu lah, bersenang-senang dulu. Itu pintu setan yang disebut dengan taswif. Ada tazyin, ada talbis, ada taswif. Kemudian ada tahwin. Tahwin itu apa? Tahwin ini orang yang giat rajin beribadah, tapi kemudian dia melihat orang lain dengan istihanah, dengan meremehkan. Orang kok nggak duha, orang kok nggak tahajud. Kita melakukan kesunahan, tapi melakukan dosa yang lebih besar, yaitu menghina orang lain. Mereka tidak melakukan dosa. Orang melakukan mubah itu kan tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Kalau orang meninggalkan maksiat kan tidak berdosa. Tapi orang-orang yang ahli ibadah ini dimasuki oleh setan dengan jalan tahwin, sehingga meremehkan orang-orang yang tidak melakukan seperti dia, yang disebut dengan tazkiyatun nafsi atau yang lainnya. Hati-hati dengan beberapa jalan setan ini. Yang selanjutnya adalah setan ini juga mempunyai jalan yang disebut at-tais, yaitu memasukkan rasa putus asa. Orang yang tidak jadi menikah putus asa, orang yang keguguran anaknya putus asa, orang yang bapaknya meninggal putus asa, orang yang gagal masuk perguruan negeri putus asa. Ini jalan setan bagaimana membuat manusia ini yang asalnya rajin ibadah, bagaimana ibadah ini menjadi tertunda, atau tetap rajin ibadah tapi bagaimana melenceng. Makanya sebelum kita melakukan sesuatu, bacalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, karena memang banyak sekali jalan setan memelesetkan orang-orang yang beriman. Ada tazyin, ada talbis, ada tahwin, ada taswif, dan ada tais. Semoga bermanfaat.